Hai Kit, good morning. Jumpa lagi dengan Memia hari ini. Judul cerita kita, tak ada rumput liar di surga. Kalian bisa baca di dalam buku Matius. Ayat intinya Matius 13 ayat 43a. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, nah saat ini Memia mau lanjutkan cerita dari Mem Lydia yang kemarin tentang seorang penabur. Kalian masih ingat bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah dengan orang banyak? Ya, sekarang ini Mem akan bercerita tentang seorang petani yang meneburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi dia mempunyai musuh. Musuh itu juga ingin menaburkan benih yang jahat di ladang petani yang baik tadi. Kemudian suatu hari gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Dan apa yang terjadi? Para pekerja-pekerja yang ada di sawah itu bertanya kepada tuannya, pemilik tanah, "Tuanku, apakah yang harus aku lakukan? Kenapa bisa tumbuh lalang-lalang di antara benih-benih yang baik tadi? Apakah aku perlu mencabutnya, tuanku?" Kemudian jawab tuannya, pemilik kebun tadi, "Jangan, kalau kamu mencabutnya nanti dia akan tercabut bersama-sama dengan lalang tadi. Gandum-gandumku akan ikut tercabut juga. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, sampai waktu panen. Nah, maka pada waktu panen nanti kamu harus mengumpulkan terlebih dahulu lalang-lalang itu, benih-benih yang tidak baik, dan ikatlah berkas-berkasnya. Kumpulkan yang tidak baik, si lalang-lalang tadi, kemudian kamu bakar. Tetapi gandum yang baik kamu harus kumpulkan dan ditaruh ke dalam lumbung. Kemudian Tuhan Yesus mengartikan apa maksud cerita ini. Artinya adalah ladang itu adalah dunia ini, sedangkan benih-benih yang baik itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, dan kemudian benih-benih yang jahat itu tadi adalah si iblis, setan. Ya, dia menaburkan lalang tadi. Kemudian dan para penuai itu adalah malaikat itu sendiri. Seperti halnya tadi, lalang akan dikumpulkan dan dibakar dengan api. Pada akhir zaman juga seperti itu. Malaikat Tuhan dikumpulkan untuk mengumpulkan benih-benih yang jahat tadi. Dan apa yang harus dilakukan? Mereka harus membakarnya. Orang jahat tadi harus dibakar. Dan hanya orang-orang yang baik saja yang akan selamat. Dari pelajaran ini, kita diajarkan bahwa Tuhan mau kita tidak tersesat, tidak mudah dipengaruhi oleh si iblis. Tuhan inginkan kita menjadi gandum-gandum yang baik, supaya kita nanti bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan inginkan kita bertumbuh menjadi gandum tadi, bukan menjadi lalang. Ya, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa di sini yang mau bertumbuh menjadi anak yang baik? Tidak gampang tergoda oleh godaan setan? Ya, Memia mau menjadi anak yang baik, yang tidak mau digoda oleh setan. Jika setan menggoda kita, kita akan katakan apa, anak-anak? Kita akan katakan tidak. Oke, kita mau menjadi anak yang baik ya. Nah, sampai di sini cerita kita supaya kita menjadi anak yang baik. Siapa mau jadi anak yang baik? Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami, tolong kami supaya kami menjadi anak yang baik, yang selalu mengikut Tuhan. Kami mau Tuhan berkati hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, sampai di sini cerita kita. Bye bye, teman-teman.